apa kabar semuanya? Kembali bersama kami di Solusi Akuntansi. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Solusi Akuntansi ini agar kita lebih semangat dalam membuat video-video tutorial mengenai isi accounting. Jika sebelumnya kita sudah membuat beberapa transaksi kayak di pembelian, penjualan, buku besar, persediaan aktiva, nah yang terakhir adalah kita akan mencontohkan atau menjelaskan mengenai modul manufaktur yang ada di isi accounting system. Sebelumnya saya sudah ada sistem isi accounting yang versi enterprise ya. Jadi manufaktur ini hanya ada di versi tertinggi ya, yaitu versi enterprise. Jadi di bawahnya versi enterprise ini kayak yang isi trading, isi project, isi platinum, ultimate itu belum ada untuk modul manufakturnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan modul manufaktur pada isi accounting system versi enterprise. Sebelumnya, ketika kita menggunakan modul manufaktur ini, berarti kita ada memiliki formula produk ya, itu dari bisnis manufacturing atau pabrikasi. Itu kan biasanya ada namanya bill of material ya, atau formula produk. Jadi sebelumnya saya sudah mempunyai beberapa contoh item ya, item-item bahan baku 1, bahan baku 2, 3, dan ada item barang jadi. Jadi nanti saya akan mengolah dari beberapa item bahan baku menjadi proses finish good atau menjadi barang jadi gitu ya. Dan di sini di bahan baku itu sudah ada contoh beberapa stok ya, dan di barang jadi masih kosong. Jadi saya akan mencontohkan akan memproduksi barang jadi ya. Jadi pertama, pastikan sahabat semua sudah membuat namanya bill of material atau formula produksi. Jadi ini adalah contoh dari list formula produk ini ya. Nah, saya sudah membuat namanya formula produk untuk barang jadi. Jadi di sini standarnya itu untuk memproduksi satu pieces ya. Jadi untuk memproduksi satu pieces barang jadi ini, itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini saya ada bahan baku 1 membutuhkan sebanyak 2 pieces, bahan baku 2 sebanyak 1 pieces, dan bahan baku 3 sebanyak 2 unit, misalnya seperti ini contohnya. Nah, ketika sahabat sudah memiliki formula produk, kita langsung saja masuk ke transaksinya. Berarti kita start di transaksi perintah kerja atau SPK. Biasanya itu SPK itu diproses oleh admin produksi ya, untuk rencana semacam kita akan memproduksi apa nih, seperti itu. Kita bisa pilih nama penanggung jawab produksinya siapa, kita juga bisa buat baru nama penanggung jawabnya. Lalu kita langsung cari saja sesuai dengan daftar formulanya. Jadi kita akan memproduksi barang jadi ya di sini. Nah, ini standarnya untuk satu pieces. Di bawah ini adalah rincian-rincian bahan baku yang akan digunakan, seperti itu. Jadi misalkan saya akan memproduksinya ada sebanyak 5 pieces. Nanti kuantitas bahan baku yang di bawah ini otomatis akan bertambah atau mengalihkan sesuai dengan standarnya, seperti itu. Kalau di sini ada rincian-rincian biaya, nanti juga bisa ditambahkan, misalkan biaya produksi, biaya gaji, dan biaya lain-lain ya. Jadi bisa ditambahkan di rincian biaya produksi. Oke, saya langsung saja. Misalnya produksi barang ya. Oke, nah kalau sudah, nanti kita bisa cetak. Ini akan menjadi form SPK nya ya, atau form perintah kerja. Jadi kita akan memproduksi barang jadi ini. Untuk nama item itu terserah ya, nanti sesuai dengan item yang ada di perusahaan sahabat semuanya. Lalu di tab berikutnya di sini adalah rincian-rincian bahan baku yang dibutuhkan. Nah, mungkin nanti item bahan baku ini akan diserahkan ke orang gudang atau yang mau pegang stok untuk menyiapkan bahan-bahan yang akan dikeluarkan atau yang akan diproduksi, seperti itu. Ya. Untuk template-nya sendiri ini masih bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan atau standar yang ada di perusahaan dari sahabat semuanya. Oke. Nah, ketika tadi kita sudah melakukan penginputan di perintah kerja atau SPK, selanjutnya adalah proses pengeluaran bahan baku ya. Berarti bahan baku itu dikeluarkan dari stok ya, dari gudang. Jadi di sini kita bisa pilih dengan nomor WO berapa yang akan kita proses sesuai dengan nomor WO atau berdasarkan tanggal. Kalau sudah kita ambil bahan baku, nah di sini otomatis muncul
rincian-rincian bahan baku sesuai dengan standarnya. Oke, nah di sini muncul 3 item bahan baku ya. Jadi misalkan ternyata ada bahan baku tambahan yang di luar dari standar misalnya, itu bisa atau tidak? Bisa ditambahkan di sini item bahan bakunya apalagi gitu. Atau mungkin kuantitasnya dirubah, itu juga bisa, masih bisa direvisi lagi untuk kuantitinya. Lalu juga nanti bisa ditentukan lokasi gudangnya atau dipotongnya itu dari gudang mana sesuai dengan stok persediaan bahan baku tersebut gitu, yang nantinya akan mengurangi dari persediaannya. Nah kalau sudah, kita bisa langsung cetak. Ini akan menjadi bukti pengeluaran bahan baku. Jadi stok bahan baku tersebut sudah keluar dari persediaan dan akan diproduksi menjadi barang jadi. Oke, kita tutup dulu. Nah, dari sisi accounting ya, sistem itu sudah tercatat sebagai jurnal. Jurnalnya adalah seperti ini contohnya. Nah, kita cek dulu di daftar persediaan atas item bahan baku ini sudah berkurang. Kita bisa lihat riwayatnya di sini, keluarnya untuk material rilis keluarnya sekian, nanti ada saldo akhir atau stok saat ini yang tersedia ada berapa. Oke, nah ketika bahan baku sudah terpotong, nah selanjutnya adalah proses pengolahannya ya. Berarti kan produksi itu sedang diolah atau diproduksi gitu ya, akan menjadi barang jadi. Atau misalkan ada saya untuk pengolahnya itu menjadi barang setengah jadi dulu, itu bisa atau tidak bisa. Berarti nanti sahabat semuanya harus membuat formula produk adalah bahan setengah jadi, lalu di bawahnya adalah rincian bahan bakunya. Nanti ketika barang jadi, nanti di rincian bahannya itu adalah barang setengah jadinya tersebut ya. Jadi kuncinya adalah di formula produknya. Setelah sudah selesai pengerjaan, selanjutnya kita masuk ke hasil produksi atau finish good ya. Jadi kita bisa pilih nomor WO nya ya. Kalau sudah, kita get product, lalu di sini akan muncul item sesuai dengan item barang jadinya. Misalnya jadinya parcel gimana, bisa atau tidak bisa, berarti kita ketik saja kuantitas yang sudah finish good-nya itu atau finishingnya itu berapa kuantitinya. Misalkan ternyata 2 pieces dulu, nanti sahabat tinggal ketik saja di kolom kuantitasnya. Lalu kita juga bisa tentukan barang tersebut masuknya ke gudang mana. Misalnya kita juga bisa tentukan masuk ke gudang center atau gudang barang jadi misalnya. Lalu di sini juga ada satuan biayanya ya, atau HPP-nya. Kalau sudah, kita bisa cetak. Ini otomatis akan menjadi bukti hasil produksinya. Oke. Dan di sistem ini juga sudah terbentuk jurnalnya ya, untuk dari sisi accountingnya. Simpan. Nah, ketika tadi proses produksi tersebut sudah selesai, sudah masuk ke hasil produksi, nah berarti kan barang jadinya itu harusnya sudah bertambah ya. Yang tadi di stok awal kita ada 0, kita akan cek dulu di daftar persediaan ya. Di sini item barang jadi sudah menjadi 5 pieces ya. Kita bisa klik kanan, riwayat persediaan, jadi sumbernya itu dari mana, di finish good atau dari proses produksi, seperti itu ya. Jadi kuncinya ketika kita menggunakan modul manufaktur ini adalah kita harus membuat namanya formula produknya dulu. Jadi misalkan sahabat mempunyai transaksi misalkan dari bahan menjadi barang setengah jadi, terus dari barang setengah jadi diolah menjadi barang jadi, itu berarti ada 2 formula ya. Yang pertama untuk menjadi barang setengah jadi, dan yang kedua untuk menjadi barang jadinya. Nah, setelah tadi sudah ada stok, baru selanjutnya adalah transaksi penjualan ya. Penjualan mungkin sahabat bisa lihat di video sebelumnya yang saya sudah jelaskan cara transaksi di penjualan itu prosesnya sama. Bedanya kita tadi hanya ada satu proses namanya proses manufaktur ya. Dan ini hanya ada di paket yang Enterprise Edition. Nah, mungkin
cara penggunaan modul manufaktur ini kurang lebihnya seperti ini. Ini saya menggunakan contoh kasus yang simple ya, masih yang sangat standar. Mungkin nanti ke depan saya akan membuat tutorial untuk membahas mengenai kasus per bisnis gitu ya. Jadi manufaktur dalam bisnis perusahaan cat atau perusahaan air minum misalnya, seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Nanti jika ada pertanyaan dari sahabat semua, bisa kontak di kontak person saya, atau bisa juga komen di video ini. Misalkan ada sahabat yang mau request video, nanti sahabat bisa isi di kolom komentar. Nanti kalau memang fitur itu bisa digunakan, kita akan buatkan tutorial cara penggunaannya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih dan sehat selalu.